Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P3K Guru tahun 2021. Dan sampai saat ini pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P3K Guru ini masih belum diumumkan teman-teman, karena masih ada beberapa data pelamar yang dicek kembali agar tidak salah. Nah, ini berkaitan dengan riset pendaftaran pada waktu pendaftaran di awal. Nah, di sini ada postingan dari Bapak Abi Ridwan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Berapa ribu dari Anda wahai P3K 2021 guru yang tidak melakukan riset pendaftaran? Sebanyak itu pula yang harus disisir datanya agar tidak salah. Nah, berdasarkan postingan dari Bapak Abi Ridwan, yang mana saat ini Panselnas ini sedang menyisir ataupun sedang mengecek kembali data-data pelamar agar tidak salah. Ini pelamar yang tidak melakukan riset pendaftaran teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak melakukan riset pendaftaran, ini ada kemungkinan teman-teman memilih formasi yang salah, yaitu formasi yang seharusnya tidak boleh dipilih tapi teman-teman memilih formasi tersebut. Nah, ini sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 teman-teman, yang menyebutkan jika di sekolah tempat pelamar ini membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki, maka guru honorer tersebut wajib mendaftar di sekolah tersebut. Dan poin yang kedua, jika formasi ataupun jabatan sudah diisi oleh guru honorer di sekolah induknya, maka jabatan tersebut ini sudah tidak bisa diisi oleh pelamar dari sekolah lain teman-teman. Ini aturan Permenpan RB. Nah, yang terjadi di awal pendaftaran ini banyak sekali guru honorer yang tidak bisa mendaftar di sekolah induknya, dikarenakan ada guru honorer dari sekolah lain yang mendaftar di sekolah tersebut. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kami sudah buat permisalan di sini, yang mana di sini ada satu sekolah yang membuka satu formasi dan ada satu guru honorer yang linier. Dan di sekolah yang lain ini tidak membuka formasi. Nah, berdasarkan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, jika di tempat pelamar ini mengajar membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun serdik yang dimiliki, maka seharusnya guru A ini wajib mendaftar di sini teman-teman. Ini seharusnya. Nah, banyak kasus di awal pendaftaran ini guru honorer si A ini tidak bisa mendaftar di sekolah induknya ini teman-teman. Karena apa? Karena ada guru honorer dari sekolah lain ini sudah mengisi di sini. Maka ketika guru honorer yang mengajar di sekolah induknya ini ingin mendaftar, maka di SSCN ini sudah tidak muncul lagi teman-teman nama SD tersebut. Nah, jadi otomatis kan guru honorer yang seharusnya mendaftar di sini, tapi karena tidak muncul maka dia mendaftar di sekolah lain. Nah, ini kan tidak sesuai dengan aturan Permenpan RB teman-teman. Nah, jadi pelamar yang sedang disisir ataupun sedang dicek kembali oleh Panselnas yaitu pelamar yang dalam kondisi seperti ini teman-teman, yaitu pelamar yang tidak sesuai dengan aturan Permenpan RB. Nah, seharusnya pelamar ini kan tidak bisa mendaftar di sini teman-teman karena sudah ada guru honorernya di sini. Nah, tapi karena pelamar ini tidak melakukan riset pendaftaran, maka pelamar ini dianggap memilih formasi yang salah, yaitu formasi yang seharusnya tidak boleh dipilih tapi teman-teman memilih formasi tersebut. Nah, jadi pelamar dengan kategori ini sedang disisir oleh Panselnas teman-teman. Agar apa? Agar pelamar ini bisa memilih formasi yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mengapa sampai saat ini pengumuman hasil seleksi administrasi ini masih belum diumumkan? Karena banyaknya pelamar yang tidak meriset pendaftaran. Yaitu contoh kasusnya seperti ini teman-teman, yaitu dia melamar formasi yang seharusnya tidak boleh dipilih. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada postingan terbaru dari Bapak Abi Ridwan teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman, seleksi ASN untuk P3K Guru waktunya total 170 menit. Sesi mungkin masih berubah. SKB atau kompetensi teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini dia teman-teman jenis seleksi ASN. Ini untuk yang seleksi kompetensi P3K yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yaitu 145 plus 10 soal yaitu 120 menit. Kemudian untuk yang disabilitas ini ada 150 menit.
Kemudian di sini pelaksanaan ujian di masa pandemi ini setiap hari ini ada 3 sesi teman-teman. Dan khusus hari Jumat ini ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu jam 8.20 sampai dengan jam 10. Kemudian sesi kedua ini jam 11.20 sampai dengan jam 1. Kemudian sesi yang ketiga yaitu jam setengah 3 sampai dengan jam 4 sore. Kemudian kita lihat lagi di sini. Bapak Ibu peserta P3K 2021 guru akan duduk selama 3 jam kurang 10 menit atau 170 menit. Siapkan jiwa, raga, dan ransum. Jangan sampai pasca seleksi kompetensi malah sakit pinggang. Jaga asupan, jangan lupa olahraga ringan tiap hari. Nah, jadi nanti untuk ujian seleksi P3K guru ini waktunya 170 menit ataupun 3 jam kurang 10 menit. Nah, jadi saran dari Bapak Ibu teman-teman, jaga asupan, jangan lupa olahraga tiap hari. Agar apa? Agar pada saat pelaksanaan teman-teman dalam keadaan sehat dan fit. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada salah satu daerah yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasinya teman-teman, yaitu untuk P3K guru, dan semua pelamar ataupun semua guru honorer ini dinyatakan MS teman-teman ataupun memenuhi syarat, dan yang TMS ini 0 pelamar. Nah, kita langsung saja teman-teman cek daerah tersebut. Nah, ini dia teman-teman di kota Cirebon. Kita lihat, kita pilih yang pengumuman seleksi calon P3K kota Cirebon. Kita buka. Nah, ini dia teman-teman, seleksi calon ASN tahun 2021. Seluruh pelamar yang mendaftar di instansi pemerintah kota Cirebon. Nah, kita pilih yang formasi P3K kota Cirebon. Kita klik. Nah, ini dia teman-teman, hasil seleksi administrasi P3K tahun 2021. Informasi tentang seleksi administrasi pelamar formasi P3K guru di lingkungan pemerintah kota Cirebon tahun 2021. Bersumber dari halaman dashboard admin SSCSN pemerintah kota Cirebon. Data rekapitulasi seleksi administrasi pelamar formasi P3K guru di lingkungan pemerintah daerah kota Cirebon sebagai berikut. Nah, ini dia teman, rekapitulasi hasil seleksi administrasi di lingkungan pemerintah daerah kota Cirebon. Yang mana di sini ada 138 jumlah formasi, kemudian jumlah isi formulir. Nah, jadi yang mengisi formulir ataupun yang mendaftar ini sebanyak 817 pelamar, kemudian yang submit ini sebanyak 816 pelamar. Nah, jadi ada satu pelamar yang belum submit teman-teman ataupun belum menyelesaikan pendaftaran sampai tahap akhir. Kemudian jumlah pelamar yang dinyatakan MS ataupun memenuhi syarat ini sebanyak 816 pelamar, dan jumlah TMS ini 0 pelamar. Seluruh pelamar formasi P3K guru kota Cirebon dapat memeriksa akun SSCASN-nya masing-masing. Bagi pelamar yang telah memenuhi syarat dinyatakan lulus dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, jadi ini sedikit kabar gembira ya teman-teman. Kita berdoa saja teman-teman, semoga seleksi P3K guru di daerah-daerah lain ini semoga saja sama seperti ini teman-teman, yaitu dinyatakan MS semua dan yang TMS ini 0 pelamar. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.